Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengerti akan kehendak Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal. Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jemaat dikasih Tuhan, kisah yang luar biasa. Di mana ada anak-anak Skewa, 7 orang. Mereka mencoba untuk mengusir roh jahat dari seseorang yang kerasukan roh. Jadi mereka ini bukan karena mereka ini tahu betul tentang bagaimana melayani, istilahnya pelayanan pelepasan gitu ya. Tetapi mereka ikut-ikutan gara-gara mereka melihat bagaimana Paulus itu dengan mudahnya mengusir roh jahat atas seseorang yang kerasukan dan orang itu langsung bisa sembuh. Nah, dengan itu mereka ikut-ikutan. "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus seperti diberitakan Paulus." Karena kalau Paulus berkata maka ada kuasanya, aku ikut-ikutan gitu lah. 7 orang loh ya. Mereka semua melakukan hal itu. Tetapi apa yang terjadi? Roh jahat itu pun akhirnya justru menantang balik. Dikatakan, "Yesus aku kenal. Dan Paulus pun aku ketahui." Sebaliknya, "Tetapi kamu siapa? Siapa kamu?" Wah ini karena dia istilahnya ikut-ikutan, secara iman mereka juga belum sepenuhnya beriman kepada Tuhan. Hanya ikut-ikutan yang dilakukan Paulus sehingga akhirnya tidak ada kuasa ketika mereka mencoba untuk mengusir roh-roh jahat. Sebaliknya kalau kita baca kisahnya, akhirnya justru orang yang dirasuk roh jahat itu mulai ngamuk dan akhirnya mengalahkan 7 orang anak-anak
Imam Skewa ini, dan akhirnya mereka semua kalah. Mereka telanjang dan luka-luka. Waduh, justru dipermalukan. Jemaat dikasih Tuhan, ingat, tidak cukup kita hanya ngikut orang. Oh, si A buat begitu dan akhirnya luar biasa, aku ikut-ikutan. Tidak bisa demikian. Sebagai orang percaya, saudara dan saya mesti mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan diberikan kepada kita. Harusnya dengan iman kita berkata, dalam nama Yesus. Tidak usah ditambahi. Seperti yang diberitakan Paulus itu loh. Ya, kadang-kadang kita melihat ada hamba Tuhan yang melayani pelepasan. Wow, luar biasa, setannya pergi ikut-ikutan. Dalam nama Yesus, seperti yang dilakukan orang itu. Hamba Tuhan itu, aku juga mau melakukan hal yang sama. Dalam nama Yesus. Nah, jadi iman tuh nggak boleh ikut-ikutan. Iman tuh harus mengalami yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan main-main dengan iman. Jangan coba-coba ikut-ikutan saja. Tetapi kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya kuasa Tuhan akan menyertai. Jadi bukan niru-niru, ikut-ikutan. Iblisnya bukan takut, justru sebaliknya. Iblis bisa mengalahkan orang yang hanya ikut-ikutan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, jadikan dirimu pribadi yang kuat dalam iman. Sampai seperti dikatakan tadi, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Ya, sampai akhirnya juga nama saudara disebut. Ya, saudara siapa? Diketahui, iblis pun tahu. Dan iblis gemetar ketika mendengar namamu. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan dalam dirimu. Nah, ini baru benar. Sehingga ketika kamu mengusir setan, setannya takut. Setannya pergi, bukannya kita yang takut. Nah, kita berkata ya lawan iblis dia lari daripadamu. Seringkali kita yang lari. Kenapa? Karena iman kita yang belum cukup. Ayo. Cuma dikasih Tuhan, bangun imanmu lebih lagi di dalam Tuhan. Sampai kuasa Tuhan ada atas hidupmu. Sehingga kuasa atau roh-roh jahat pun mengenali engkau seperti halnya Paulus. Ya, jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, khususnya dalam tindakan iman ini, jangan ikut-ikutan. Tetapi engkau sendiri harus punya hubungan dengan Tuhan. Engkau sendiri punya keyakinan dan kuasa Tuhan atas hidupmu. Sehingga ketika engkau berdoa, engkau melakukan sesuatu, maka kuasa Tuhan yang nyata. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan akan belajar dari anak-anak Imam Skewa. Yang mana mereka hanya ikut-ikutan. Mereka tidak punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Sehingga ketika mereka ikut-ikutan justru mereka bukannya mengalahkan roh-roh jahat itu. Tetapi mereka yang dikalahkan. Kami percaya setiap kami orang-orang yang percaya memiliki roh yang daripada Tuhan. Dan kuasa Tuhan menyertai hidup kami. Ketika kami berdoa, ketika kami menyatakan kuasa Tuhan. Sungguh ada kuasa dari Allah yang menyertai hidup kami. Sehingga hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang penuh kuasa Tuhan. Dan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.